Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asira Nasari. Saya dosen program studi Sistem Informasi Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah Statistika untuk Bisnis. Mata kuliah ini memiliki 3 bobot SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan dasar-dasar statistika serta keterampilan dalam menganalisis dan menginterpretasikan data bisnis secara kuantitatif. Capaian pembelajaran mata kuliah statistika untuk bisnis ini terdiri dari 2 CPMK yang masing-masing memiliki 2 sub CPMK. Untuk yang pertama, CPMK 023 mampu mengolah data dengan alat dan teknik pengolahan data. Dengan sub CPMK yang pertama adalah CPMK 0231, yaitu mahasiswa mampu mengolah data dengan alat pengolahan data, dan yang kedua sub CPMK 0232 mampu mengolah data dengan teknik pengolahan data. Kemudian untuk sub CPMK yang kedua adalah CPMK 024, yang dimana mahasiswa mampu menganalisa data dengan alat dan teknik pengolahan data. Untuk sub CPMK 0241 mampu menganalisis data dengan alat pengolahan data. Kemudian untuk sub CPMK kedua yaitu 0242, mahasiswa mampu menganalisis data dengan teknik pengolahan data. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan bermakna, saya menerapkan pendekatan Deliver, Interaction and Assessment atau yang dikenal dengan DIA, yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran teori maupun praktek. Untuk yang pertama yaitu deliver, yaitu penyampaian materi teori dan praktek. Pada bagian teori yang terdiri dari 2 SKS, materi yang disampaikan secara klasikal dan berbasis kasus. Sedangkan pada bagian praktikum yang terdiri dari 1 SKS, mahasiswa belajar menggunakan Smart PLS. Mahasiswa diberi tugas praktikum langsung untuk mengolah data nyata, seperti evaluasi terkait adopsi teknologi atau kepuasan penerimaan terhadap teknologi. Kemudian yang kedua yaitu interaction. Interaksi dilakukan secara aktif melalui yang pertama, diskusi kelas, studi kasus, dan sesi tanya jawab selama pertemuan teori. Yang kedua, bimbingan langsung selama praktikum di laboratorium atau kelas berbasis komputer. Untuk yang ketiga yaitu forum diskusi daring melalui LMS atau WhatsApp untuk konsultasi tugas dan penguatan materi. Dan yang keempat, kolaborasi mahasiswa dalam tugas kelompok untuk memecahkan masalah berbasis data. Mahasiswa juga saya libatkan dalam proyek mini riset menggunakan data dan penelitian saya sendiri yang berjudul salah satunya Analisis kepuasan mahasiswa terhadap kinerja portal Universitas Alma-Ata menggunakan pendekatan End User Computing Satisfaction dan Dillon and McLean Model sebagai bagian dari praktik analisis data. Hal ini memberikan mahasiswa pengalaman langsung menganalisis data survei dan menghubungkan dengan konteks bisnis dan teknologi informasi. Kemudian yang ketiga yaitu assessment. Penilaian dilakukan secara komprehensif dengan kombinasi teori dan praktikum yang meliputi penilaian praktikum, saya menggunakan partisipasi, observasi, dan tes tertulis, sedangkan pada praktikum saya menggunakan penilaian unjuk kerja. Seluruh proses penilaian saya rancang menggunakan berbasis OBE dengan rubrik yang jelas serta dilengkapi umpan balik agar mahasiswa memahami capaian dan perbaikan yang diperlukan. Dengan struktur 3 SKS, 2 teori dan 1 praktikum, dan pendekatan Deliver, Interaction, and Assessment, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan konseptual tentang statistika, tetapi juga memiliki keterampilan teknis dalam menganalisis data secara langsung. Hal ini mendukung pengembangan kompetensi analitis, berpikir kritis, dan pemecahan masalah berbasis kasus yang sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis dan teknologi informasi saat ini. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka dengan pendekatan Deliver, Interaction, and Assessment pada video berikut ini. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, kita mulai perkuliahannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasanya, doa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, kita presensi terlebih dahulu. Kita presensi online menggunakan alamat Rising. Silahkan dibuka handphonenya untuk presensi online. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Oke, baik. Kita lanjut ke pertemuan kita. Hari ini kita pertemuan ke-6. Ada yang masih ingat perkuliahan kemarin? Mas Angga? Saya Ibu. Jadi pada pertemuan kemarin kita sedikit membahas tentang apa itu Smart PLS dan juga kaitannya dengan konseptual dari SEM. Nah, pada bagian ini juga menjelaskan keterkaitan dengan bagaimana kita menggunakan structure equation modeling. Oke, good. Kemarin kita sudah review tentang pertemuan kemarin. Di pertemuan ini kita lebih mengenal lagi apa itu Smart PLS. Memang mata kuliah statistika untuk bisnis ini ada 3 SKS ya, 2 teori dan 1 praktikum. Sebenarnya kita juga sudah melakukan instalasi Smart PLS di mata kuliah praktikum. Cuman hari ini kita akan mengetahui lebih dalam terkait Smart PLS dan bagaimana pengaplikasian Smart PLS ini ke dalam penelitian nyata gitu. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini menggunakan CPMK 023. Teman-teman setelah melakukan perkuliahan ini, maka mampu mengolah data dengan alat dan teknik pengolahan data. Kemudian untuk sub CPMK 0231, mampu mengolah data dengan alat pengolahan data. Sebelum lanjut ke Smart PLS, apakah teman-teman tahu alat analisis lain selain Smart PLS? SPSS, AMOS ya. Kalau AMOS sejenis Smart PLS karena digunakan untuk analisis SEM, Structure Equation Modeling. Ada lagi? Strata. Excel bisa ya, Excel pun ya, jangan salah teman-teman. Excel pun juga merupakan salah satu alat analisis gitu ya. Cuman mungkin kita sudah terkenalnya yang sudah advance gitu ya, seperti SPSS, kemudian Strata, tadi AMOS, dan salah satunya Smart PLS ini. Nah, apa itu Smart PLS? Atau ada nggak yang baru tahu pertama kali Smart PLS itu apa? Atau udah pernah tahu atau bahkan malah sudah menggunakan? Oh, belum. Tapi nggak ada yang baru pertama kali kan? Oh ya, sudah pernah tahu apa itu Smart PLS. Kalau di mata kuliah pernah teori sistem informasi ya. Nah, kalau dicontohkan di situ, kalau ada contoh jurnalnya, salah satunya ya mungkin ada teori sistem informasi yang alat analisisnya menggunakan Smart PLS ini, seperti itu. Nah, apa itu Smart PLS? Perangkat lunak statistik yang digunakan untuk melakukan analisis SEM. Ya, fokusnya di sini adalah Structure Equation Modeling. Ketika teman-teman meneliti menggunakan alat analisis statistik SEM, pastikan memang teman-teman penelitian tersebut cocok menggunakan SEM. Karena memang kita harus juga menentukan terlebih dahulu sebagai peneliti alat analisis apa yang akan digunakan. Ada yang cocoknya menggunakan SPSS, maksudnya lebih bagusnya menggunakan SPSS. Ada yang memang cocoknya SEM gitu ya. Jadi jangan sampai salah dalam penentuan alat analisisnya. Karena ini penting ya teman-teman ya. Smart PLS ini dikembangkan oleh Institute of Operation and Organization Management, oleh School of Business, University of Hamburg, Jerman. Ada kelebihan dari Smart PLS. Memang tadi di awal sudah saya sampaikan, untuk penentuan alat analisis, teman-teman harus menentukan mana alat analisis yang cocok gitu ya.
tidak semua penelitian itu cocok dengan Smart PLS gitu. Kemudian SPSS tentukan dulu. Tentu saja yang pertama untuk kelebihan Smart PLS ini mudah digunakan dengan antarmuka berbasis grafis, drag and drop gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti pertama kali menggunakan Smart PLS, teman-teman akan diminta untuk pertama import data dulu. Pastikan teman-teman punya data hasil penyebaran kuesionernya. Kemudian setelah itu teman-teman akan diminta untuk membuat diagram jalur. Nah, ini adalah perbedaan yang menonjol dari kelebihan dari Smart PLS dibandingkan dengan yang lain. Penggunaannya pun tadi mudah, yaitu dengan cukup drag and drop ya. Yang kedua, cocok untuk data kecil dan tidak terlalu sensitif terhadap asumsi distribusi normal. Bagi teman-teman yang mungkin di mata kuliah probabilitas, statistika dan probabilitas gitu ya, sudah menggunakan SPSS gitu, di mana misalnya akan menguji analisis regresi berganda gitu ya. Sebelumnya kan harus melakukan uji asumsi klasik. Ada uji heterokedastisitas, autokorelasi, uji normalitas dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk pada Smart PLS ini tidak membutuhkan asumsi distribusi normal tersebut atau tidak terlalu sensitif gitu. Tentu saja nanti tetap membutuhkan uji outer model yang untuk menentukan apakah data itu valid maupun reliable. Kemudian untuk yang ketiga, kelebihan dari Smart PLS yaitu dapat digunakan untuk model eksploratif dan prediktif. Jadi lebih fleksibel seperti itu. Kemudian yang keempat, mendukung analisis jalur kompleks dengan banyak variabel laten dan indikator. Nah, pertanyaan saya, ada nggak yang tahu contoh teori sistem informasi yang menggunakan, kalau kita gambarkan model penelitiannya itu menggunakan model yang kompleks gitu. Ya, Mbak Remilah? UTAUT ya. Ya, UTAUT. Termasuk ada jalur yang kompleks gitu. Ada variabel apa aja, Mbak? Di dalam teori UTAUT terdapat 4 variabel. Yang pertama adalah variabel eksogen yang terdiri dari performance expectation, effort expectation, social influence, facilitation condition. Lalu yang kedua adalah variabel mediasi yang terdiri dari behavior intention, dan yang ketiga adalah variabel endogen yaitu use behavior, dan yang keempat adalah variabel moderate yaitu gender, age, experience, serta voluntariness of use. Oke, good. Itu nama-nama variabelnya ya. Kemudian lanjut. Ini langkah dasar menggunakan Smart PLS. Yang pertama, setelah teman-teman menentukan terlebih dahulu model penelitiannya, teman-teman akan diminta untuk membuat model SEM dengan menggambarkan hubungan antar variabel. Jadi gambarkan dulu modelnya. Penelitian yang menggunakan model ya, sehingga bisa diolah menggunakan Smart PLS ini. Kemudian memasukkan data. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan penjelasan saya berikutnya, memasukkan data format CSV ataupun Excel. Ya, kalau misalnya kita menggunakan versi yang student, itu hanya bisa menggunakan format CSV. Nah, nanti akan lebih lanjut saya akan jelaskan di berikutnya ya. Kemudian yang ketiga adalah menjalankan PLS algoritma untuk melihat hasil model. Ya, jadi yang pertama setelah membuat modelnya, teman-teman pilih gitu ya, execute gitu, kemudian ada pilihan PLS algoritma. Untuk yang keempat adalah melakukan bootstrapping untuk menguji signifikansi. Yang kelima adalah menganalisis output. Jadi tadi untuk pada bagian PLS algoritma, teman-teman akan mendapatkan hasil untuk outer loading gitu ya. Outer loading maupun R-square dan lain sebagainya. Kemudian yang bootstrapping untuk mengetahui path coefficient. Jadi sebenarnya untuk bedanya dengan SPSS, kalau Smart PLS itu teman-teman punya data, kemudian membuat model, kemudian dia menjalankan cukup satu kali. Maksudnya dalam satu kali langkah gitu ya. Yaitu pilihannya menggunakan PLS algoritma, kemudian bootstrapping.
Baru setelah mendapatkan hasil, teman-teman menganalisisnya. Jadi kalau kita berbicara tentang penelitian, kalau di bab 4 biasanya hasil dan pembahasan. Nah, teman-teman pastikan harus ada pembahasannya di situ. Jangan hanya menjelaskan tentang kaidah bahwa ini misalnya uji hipotesis diterima atau ditolak. Nggak cukup hanya di situ saja gitu ya. Berarti kalau ketika teman-teman menyampaikan di situ, itu baru pada tahap menyampaikan hasil, belum pada pembahasan. Pembahasannya apa ya, teman-teman harus mampu menjelaskan kenapa uji analisis tersebut diterima atau ditolak. Nah, biasanya ditambahkan dengan tambahan referensi yang lain. Untuk yang berikutnya, ini yang saya sampaikan tadi terkait versi lisensi Smart PLS. Nah, ada lisensi apa saja di Smart PLS? Di sini ada Student License, kemudian ada Professional Seat License, kemudian ada Professional Footing License dan Enterprise Package. Apa saja yang bisa dilakukan untuk masing-masing license ya? Nah, ini saya tunjukkan teman-teman. Ini ada di Smart PLS ya, di pricing. Nah, kalau student, mungkin langsung saja di bagian ini teman-teman. Terutama mungkin bagi kita ya yang menggunakan data limit, maksudnya kalau teman-teman ini respondennya di bawah 100, nah maka masih bisa menggunakan student. Tapi kalau Bu, penelitian saya jumlahnya ada yang 300 ya biasanya ya, berarti tidak bisa menggunakan yang student. Teman-teman harus menggunakan yang profesional atau yang enterprise. Tapi Smart PLS ini memberikan kesempatan, dalam artian ada versi trialnya. Jadi ada versi trial 30 hari, teman-teman mendaftar menggunakan email gitu ya, kemudian nanti bisa berubah menjadi profesional. Tapi memang hanya trial ya, hanya 30 hari. Jadi kalau misalnya membutuhkan itu bisa dicoba, misalnya akan mengolah data ya coba yang trial. Tapi kalau memang membutuhkan sekali dan akan digunakan panjang, bisa memilih tadi profesional ataupun enterprise. Nah, ini kalau untuk yang profesional ataupun enterprise itu tidak ada ini ya, limit, tidak ada batasan. Jadi berapapun jumlah responden tidak masalah gitu. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan ekstensi import filenya ya. Kalau untuk yang student ini hanya bisa CSV gitu ya. Jadi teman-teman setelah mendapatkan data, misalnya menggunakan Google Form, silahkan diubah terlebih dahulu menggunakan atau diubah menjadi CSV. Untuk profesional, dia bisa ataupun enterprise bisa ekstensinya CSV, Excel maupun SPSS. Jadi importnya lebih banyak pilihannya dan macam-macamnya di sini lebih lanjut bisa dicek lebih lanjut ya. Nah teman-teman, ini tampilan awal dari Smart PLS ya. Kemudian setelah teman-teman install, muncul seperti ini, harus memberikan space di mana letak penyimpanannya. Nah, setelah membuat folder tadi, dia nanti akan ya berubah ya, nanti akan menampilkan, teman-teman akan diminta untuk membuat new project setelah berhasil, setelah new project, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Untuk pembuatan folder di mana itu hanya satu kali di awal setelah instalasi. Setelah itu teman-teman hanya cukup untuk membuat new project aja. Nah, ini salah satu gambar hasil analisis jalur setelah dilakukan olah data ya. Tadi ada apa? Ada dua, yaitu PLS algorithm dan bootstrapping. Dua hal tersebut nanti akan muncul. Pertama kali muncul ketika setelah membuat gambar model, teman-teman akan membuat langsung execute, maksud saya mencari hasilnya PLS algorithm ataupun bootstrapping. Untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Smart PLS-nya. Jadi saya akan menemukan terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman tampilan awal dari Smart PLS yang tadi saya screenshot di PowerPoint. Teman-teman, ini tadi karena saya sudah melakukan letak atau lokasi, maka kita bisa langsung untuk new project ya. Misalkan karena ini pertemuan ke-6, saya membuatkan folder pertemuan ke-6 gitu ya. Perhatikan di sini,
teman-teman akan diminta dua hal, yaitu import data dan create model. Jadi sebelum teman-teman membuat model, teman-teman harus import data dulu dan pastikan memang sudah mengambil data. Nah, ini merupakan penelitian saya sebelumnya untuk analisis portal Alma-Ata. Jadi datanya ini data real yang saya gunakan pada saat penelitian terdahulu gitu ya. Nah, ini ada import data, ini sudah saya siapkan. Ini langsung seperti ini tampilannya, teman-teman. Ada 100 gitu ya, karena saya juga menggunakan yang student. Ini tinggal kita import saja. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi, dalam penelitian ini ada 19 indikator gitu ya. Kemudian sampelnya 100. Setelah kita import, kita kembali lagi ya ke bagian awal. Kemudian kita akan create model. Nah, dia akan meminta tipe modelnya dan nama modelnya. Kita misalnya pilih yang PLS SEM gitu ya. Kemudian pada nama model, karena saya menggunakan variabel Dillon and McLean, saya tulis saja model Dillon and McLean. Pada dasarnya ini terserah peneliti ya dalam menuliskan nama modelnya. Oke, dalam hal ini, ya ini sebenarnya potongan ya dari Dillon and McLean gitu, karena untuk contoh jadi saya ringkas saja. Untuk ini KI ya, kita buat dulu variabel latennya, kita cukup klikkan di sini, kita tulis misalnya KI itu apa? Kualitas informasi. Oke. Kemudian kita buat lagi KS, kualitas sistem. Kemudian KL, kualitas layanan. Ada yang tahu kenapa warnanya merah? Belum terhubung ya. Kemudian kita buat satu lagi. Yang sebelah kiri variabel apa? Kualitas pengguna. Kepuasan pengguna. Masing-masing ini punya indikator. Nah, indikator itu adalah yang kita import tadi. Setiap tadi kan disampaikan bahwa salah satu kelebihan Smart PLS apa? Drag and drop. Oke, good Mas Anantian. Jadi, kita tinggal drag and drop aja ke sini. Ini akan muncul ya indikatornya. Karena KI punyanya KI gitu ya. Nah, dan ini bisa dipindah gitu ya. Tinggal di double klik gitu. Kemudian dia akan memilih sebelah mana letak dari indikator tersebut. Kita pilih yang left misalnya gitu ya. Nah, kita apply, dia akan berpindah ke sebelah sini. Jadi kita yang akan mengatur letak indikatornya. Kemudian variabel KS. Ya, ini harus kita ikutkan semua di sini gitu. Misalnya kita tadi left juga ya, agar tidak mengganggu jalur ke variabel dependennya. Kemudian tadi KL ya, kualitas layanan. Kita drop sini. Oke, kalau ini di kanan. Kemudian dia masih merah. Di sini ada pilihan connect ya. Nah, ketika kita connect-kan, tinggal ditarik aja. Tadi dibilangnya drag and drop ya. Nah, ini juga tuh langsung berubah warna biru gitu ya. Ini juga dan ini juga gitu. Ini teman-teman ketika membuat model jalur. Jadi ini adalah tampilan model jalurnya. Jadi ada yang bisa ini menyampaikan hipotesisnya yang mungkin dari model ini. Kira-kira hipotesis kan ini sudah langsung jadi nih modelnya. Kemudian saya buatkan seperti ini. Ini kan sebenarnya ada hipotesisnya ya. Ya walaupun kalau di Smart PLS atau model jalur ini harusnya dengan gambar seperti ini sudah bisa membaca hipotesis gitu. Mas Aji bisa? Baik, hipotesis pada model jalur ini adalah kualitas informasi memiliki pengaruh terhadap kepuasan pengguna, kualitas sistem memiliki pengaruh terhadap kepuasan pengguna, dan kualitas layanan memiliki pengaruh terhadap kepuasan pengguna. Oke, good. Terima kasih Mas Aji. Betul ya, teman-teman? Kita beri aplaus untuk Mas Aji. Setelah berhasil membuat diagram jalur, teman-teman tinggal memilih calculate. Kemudian tadi ada pilihannya ini, PLS SEM algorithm dan bootstrapping. Nah, jadi teman-teman memilih, misalkan kita pilih PLS algorithm ya, ini tinggal di start and calculate. Hasilnya sudah
terlihat ya di sini ya. Langsung muncul. Kemudian auto loadingnya seperti ini. Salah satu kelebihan dari Smart PLS ini ketika dia valid dan reliable atau dalam hal ini valid gitu ya, maka dia akan menampilkan warna hijau. Nah, ini kebetulan contoh yang valid ya. Besok kalau teman-teman meneliti kemudian muncul warna merah, nah berarti harus melakukan apa yang menjadi persyaratan uji. Kalau nggak valid itu harus diapakan gitu ya. Apakah mengeluarkan dari model, atau mungkin pengambilan data ulang, memperbaiki instrumen, dan lain-lain seperti itu. Tapi ketika dia sudah valid, maka dia sudah bisa melakukan ke tahap berikutnya. Smart PLS ini bisa melakukan atau satu kali uji gitu ya, uji validitas dan reliabilitas langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya datanya 100 gitu, teman-teman lakukan hal yang sama karena dia satu kesatuan, baik inner model maupun outer model. Kemudian untuk selanjutnya bisa kita kembali, kemudian misalkan akan melakukan calculate, kemudian bootstrapping ya, tinggal di start. Nah, akan muncul ini pada bagian pad coefficient ya. Teman-teman akan tahu hubungan antar variabel eksogen dengan endogen. Kalau seperti ini apa yang terjadi teman-teman? Ada yang merah gitu ya. Nah, ini salah satu contoh. Nah, ini adalah uji pengukuran ya, pengukuran model atau uji hipotesisnya, di mana dia akan membandingkan dengan nilai 0,05. P-value 0,05. Jadi kalau misalkan dia lebih besar dari 0,05 maka tidak valid seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Variabel kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna itu tidak signifikan gitu ya. Mohon maaf, bukan valid ya, tidak signifikan. Tadi kan apa hipotesisnya? Yang pertama, kualitas informasi memiliki pengaruh terhadap kepuasan pengguna. Itu adalah hipotesisnya, dugaan awal dari penelitian tadi. Tapi setelah diuji, ternyata hasilnya apa? Ya tidak signifikan atau tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan pengguna. Sedangkan dua variabel berikutnya yaitu kualitas layanan dan kualitas sistem itu memiliki pengaruh gitu ya terhadap kepuasan pengguna. Baik teman-teman, jika sudah jelas untuk selanjutnya saya akan memberikan penugasan individu untuk teman-teman. Nah, ini adalah tugas individu. Yang pertama adalah mengidentifikasi fenomena nyata di masyarakat, dunia bisnis, organisasi atau instansi, ya. Ini silakan teman-teman pilih mana yang akan menjadi studi kasusnya. Kemudian menggunakan atau permasalahan sistem informasi. Gitu. Kemudian yang kedua, mengaitkan fenomena tersebut dengan konsep dan teori dalam sistem informasi. Teman-teman boleh milih akan menggunakan sistem informasi apa. Menggunakan TAM, kemudian UTAUT, atau Dillon and McLean yang tadi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat rancangan model penelitian berdasarkan teori dan fenomena tersebut. Jadi teman-teman bisa langsung menggambarkan model. Sudah jelas ya? Baik, jika sudah jelas, ini adalah tugas individu. Silahkan nanti dikumpulkan menggunakan LMS atau e-learning kita. Waktunya di pekan depan, informasi lebih lanjut nanti silahkan update di grup WA kita. Atau nanti langsung di e-learning saja, saya akan setting di sana. Baik, sudah jelas. Kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan proses pembelajaran saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.